Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmila dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sebuah artikel. Pengertian dari artikel adalah sebuah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media daring maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Selanjutnya, tujuan dari artikel yaitu 1. Memberikan informasi. Artikel dapat membahas suatu topik tertentu seperti teknologi, ilmu pengetahuan, bisnis, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berkomunikasi dengan pembaca. Penulis dapat berbagi pendapat dan pandangan mereka tentang suatu isu atau topik tertentu dan membantu pembaca memahami sudut pandang mereka. Yang ketiga, menyediakan edukasi. Artikel dapat membantu memberikan edukasi dan memperluas wawasan pembaca tentang suatu topik atau isu. Yang keempat, menjadi sumber referensi. Artikel dapat menjadi sumber referensi bagi pembaca dan membantu mereka memperoleh informasi atau lebih lanjut tentang suatu topik. Yang kelima, menyediakan hiburan. Tujuan pembuatan artikel dapat juga digunakan untuk menyediakan hiburan dan menghibur pembaca. Yang keenam, mempromosikan produk atau jasa. Tujuan pembuatan artikel dapat digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa tertentu. Yang ketujuh, mengembangkan brand. Artikel dapat membantu dalam mengembangkan brand atau citra perusahaan dan memperkuat reputasi mereka. Selanjutnya, artikel yang saya akan presentasikan yaitu bertema pentingnya kesehatan mental Gen Z pada era digitalisasi. Generasi Z merupakan generasi yang lahir pada perkembangan teknologi dan mempunyai ketergantungan besar terhadap teknologi. Generasi ini lahir antara tahun 1995 sampai 2010. Gen Z ini pada umumnya cenderung memiliki sifat yang tidak sabaran dan lebih menyukai hal yang instan. Mereka juga biasanya kurang terampil dalam komunikasi verbal. Bukti empiris tentang dampak teknologi terhadap kesehatan mental generasi Z dapat ditemukan dalam berbagai penelitian ilmiah. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal JAMA Pediatrics menemukan kolerasi antara pengguna media sosial yang intensif dan risiko tinggi terhadap depresi pada remaja. Survei Global Gen Z tahun 2022 dari McKinsey Health Institute mengajukan pertanyaan pada lebih dari 42.000 responden di 26 negara di seluruh benua berdasarkan 4 dimensi kesehatan yaitu mental, fisik, sosial, dan spiritual. Kesehatan mental ini sangat dibutuhkan pada generasi Z dikarenakan banyaknya remaja dan mahasiswa yang bunuh diri. Sebagai contoh, satu kasus bunuh diri dari mahasiswa UGM berinisial TRS usia 18 tahun pada Oktober 2022 melompat dari lantai 11 Hotel Porta Yogyakarta. Diduga bunuh dirinya mahasiswa ini dikarenakan memiliki gangguan psikologis. Yang kedua, kasus bunuh diri dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan inisial SM usia 18 tahun pada tanggal 2 Oktober 2023. Jatuh dari lantai 4 Asrama Putri Residence UMY. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UMY mengatakan bahwa mahasiswi ini mengalami masalah kesehatan mental. Dari kasus bunuh diri yang terjadi pada generasi Z dan beredarnya informasi bunuh diri di sosial media seperti TikTok, banyak komen Gen Z yang berpikir untuk ikut melakukan percobaan bunuh diri dan rata-rata alasan Gen Z berpikiran untuk melakukan percobaan bunuh diri dikarenakan rusaknya mental health mereka. Pentingnya kesehatan mental Gen Z juga tercermin dalam konsep positif, yaitu memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mendukung kesehatan mental. Aplikasi kesehatan mental, platform dukungan daring,
dan sumber daya online dapat memberikan akses mudah ke bimbingan dan dukungan bagi individu yang membutuhkan. Industri game yang terus berkembang telah menciptakan gaya hidup bagi generasi Z, memengaruhi keputusan konsumsi, budaya pop, dan bahkan pemahaman mereka tentang identitas digital. Sebagai refleksi dari dunia online yang semakin terkoneksi, teknologi video game telah memberikan pengaruh mendalam dalam membentuk cara generasi Z berinteraksi, belajar, dan menyusun hubungan sosial mereka. Oleh karena itu, memberikan perhatian serius terhadap kesehatan mental Gen Z bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga keharusan sosial. Melalui pendidikan, dukungan komunitas, dan pemanfaatan teknologi sebagai alat positif, kita dapat membentuk lingkungan yang mendukung, memahami, dan menghargai kesehatan mental Gen Z untuk mewujudkan masyarakat digital yang berdaya, tahan, dan peduli. Sekian presentasi saya pada kali ini, semoga dapat dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.